Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Oke, jadi perhatian kita itu masih ke kasus Vina Cirebon ini ya. Memang banyak sekali kejanggalan dan kita bertanya-tanya dan kita terwowow. Kenapa penanganannya begitu panjang sampai 8 tahun ya? Banyak hal-hal yang di luar prediksi bahkan ya. Bahkan ketika filmnya si Vina Cirebon ini menjadi viral, ada orang-orang yang akhirnya muncul gitu. Yang mana itu adalah Linda. Linda adalah sahabatnya Vina yang kesurupan. Terus adanya lagi tentang sosok Mel. Nah, kalau kalian sudah mengikuti dari kasus Vina Cirebon ini, maka kita nggak asing dengan ceritanya Mel kan ya. Mengupas sedikit dari cerita Mel adalah Mel ini adalah saksi kunci. Bisa jadi dia saksi mahkota, ya kan? Tetapi kan kenapa dia baru speak up setelah 8 tahun begitu? Itu masih blunder sih menurut kita semua. Dan juga Mel ini adalah orang satu-satunya yang ada di waktu yang paling krusial, atau orang yang memang ada di situasi yang terjadinya tragedi ini. Oke. Jadi menurut Mel dia itu adalah sahabat yang udah dianggap kakak sendiri sama Eki, begitu ya. Dan kemudian si Eki meminta nasihat karena dia lagi ada masalah dengan seseorang, oke? Dan itu kita tahu. Singkat cerita, mereka pergi dan kemudian Linda ada di sana. Tapi ternyata Linda ini ada 3 orang loh, ya kan? Nah, inilah kerutan dari kasus dari Vina Cirebon ini. Nah, kemudian setelah itu terjadilah sesuatu yang mana si Mel ini tidak bisa membantu si Eki dan Vina ketika mereka ada masalah ini. Nah, jadi kita sudah tahu siapa itu Mel dan tapi kita juga harus mengkritisi apa yang dia katakan. Karena kan kita nggak tahu cerita yang sebenarnya itu bagaimana. Karena cerita dari Eki dan Vina ini memang sangat simpang siur. Bahkan adanya 8 orang yang akhirnya diamankan dan ditahan, dimasukkan penjerong, dan sampai saat ini ada 7 orang yang masih ada di penjerong itu bisa jadi ada sebuah petunjuk dari kesurupannya si Linda ya. Oke, jadi kita akan melihatnya di kartu energi. Dan kita akan cari tahu Mel ya. Kenapa Mel tidak menyampaikan keterangan ini kepada polisi? Kita akan telisik atau kita akan masuk ke dalam cerita yang disuguhkan oleh Mel. Ingat ya, kita belum tahu Mel ini adalah saksi kunci, saksi mahkota, atau dia orang yang memang benar-benar ada di situ, atau orang yang sedang pansos. We don't know yet. So, kenapa Mel? Kamu tidak menyampaikan keterangan itu kepada polisi 8 tahun yang lalu. Ya, 8 tahun yang lalu. Ada kuda. Kalau kalian mengikuti di channel aku yang satunya, Madam Suki, ini selalu keluar ya. Rupanya Mel ini ada sebuah ketakutan,
atau mungkin ada sebuah tekanan. Ini kita masuk ke ceritanya Mel-Mel ya. Jadi aku berusaha untuk menggambarkan apa yang diceritakan dia. Karena kan kita tidak tahu ini beneran atau enggak beneran. Kita belum tahu ya. Tapi kita masuk ke ceritanya aja. Ini keluar lagi cowok ini. Oke. Jadi di kartu 3 ini memang si Mel-Mel itu gamang ya. Dia gamang, dia takut, dia pokoknya merasa bahwa orang yang berhubungan atau mendapatkan terjadinya tragedi ini adalah seseorang yang di atas dia. Nah, berarti kan nggak sinkron dengan Peggy, si tukang kuli bangunan. Jadi sepertinya di sini si Mel-Mel ini ada rasa ketakutan karena orang atau remaja yang melakukan itu ada hubungannya dengan si kuda ini. Kuda ini kan Madam Suti udah bolak-balik ngasih tahu. Kuda ini adalah apa? Ini lambang power, lambang kekuasaan. Jadi mestinya kita cari tahu, ya, kita ikuti aja si Mel-Mel itu. Apakah dia akan membuka siapa orang ini? Yang pasti ini bukan si kuli bangunan dong. Kekuatan dia apa? Kuli bangunan. Ya, orang ibunya aja dikasih uang sama dia, ya. Karena sebagai tukang ya dia harus membagi keuangannya untuk diberikan kepada adik-adiknya. Nah, sekarang pertanyaan yang paling menggelitik aku. Apakah kemunculan Mel-Mel ini ada hubungan dengan Peggy Setiawan? Bisa jadi gini loh, kayak Kang Ferry ya. Kang Ferry ini kan akhirnya speak up karena dia merasa bahwa orang yang ditangkap itu, Peggy Setiawan itu bukan orang yang dicari. Makanya dia speak up. Perkara yang 8 orang itu kan sudah urusannya polisi, ya kan? Nah, oke. Apakah sekarang ini karena kasusnya itu udah ruwet kemana-mana kayak benang kusut, bukannya makin jelas, makin kayak benang kusut. Apakah si Mel-Mel ini hadir karena dia juga ingin memberikan sebuah kesaksian siapa itu Egy? Apakah dia merasa kasihan dengan si Peggy Setiawan ini yang ditangkap? Mungkin dia tahu bukan itu orangnya. Oke, kita mau mengambil pikiran alam bawah sadarnya si Mel-Mel. Mel-Mel, apakah kamu yakin kalau Peggy Setiawan yang sekarang itu diamankan itu adalah sosok Egy yang bersama Eki malam itu bersama dirimu? Jawabannya enggak. Oke, jadi jawabannya bukan itu. Bukan Egy dan Peggy itu berbeda. Ya, ini pikiran alam bawah sadarnya Mel-Mel. Oke, ini dugaan dan prediksi ya. Terus, apakah kemunculan kamu itu dikarenakan bahwa kamu ingin membela si Peggy Setiawan yang sekarang ditahan? Jawabannya sebenarnya ada ke sana, ya, ada. Tetapi itu tidak terlalu besar gitu. Jadi dia ingin kedatangan dia atau kehadiran dia pada saat ini untuk hal lain. Oke, hal apa itu yang akan kamu buka, Mel-Mel? Tentang cerita yang sebenarnya yang dia tahu. Oke. Jadi sepertinya Mel-Mel ini kalau memang dia adalah saksi, ya, saksi mahkota, kita tunggu aja. Apa yang akan terjadi dalam, ini tanggal berapa? Sekarang tanggal, I don't know, ini tanggal berapa ya, sebentar. Ini tanggal 31 Mei.
ya, tanggal 31 Mei 2024. Berarti kita akan tunggu 3 hari lagi apa yang terjadi, karena ini memang sudah datang ya, sudah hadir gitu, dan dia sedang meminta perlindungan. Oke? Jadi nanti kita lanjutkan lagi tentang cerita dari Mel-Mel ini, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang Madam Suki ingin ajukan kepada Mel-Mel. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam jaya. Bye-bye.